Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202, yaitu doa holistik. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat, dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilahkan Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kaji kita, dan agar lebih berkah kita mengawali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melanjutkan sesi kita, dan sekarang kita sudah sampai di surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-200, ya. Ayat yang ke-200. Ini masih berkaitan seputar dengan rangkaian ibadah haji, ya. Namun di sini mulai bagian dari yang akhir, ya, bagian dari yang akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. Iya. Kenapa kita kemudian memilih tema kita dalam rangkaian ayat ini dengan istilah doa holistik atau doa sapu bersih, bukan sapu jagat ya, sapu bersih ya. Kenapa? Karena di ayat 200 ada sekelompok orang yang ternyata ketika mereka melaksanakan ibadah haji itu memiliki motif-motif dunia semata. Nah, ya. Jadi niat utama mereka berangkat haji, menunaikan ibadah haji itu hanyalah karena faktor duniawi. Salah satu dibuktikannya dengan ayat ini. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia." Maka kemudian Allah berkomentar, kalau itu yang dia minta mungkin diberi, tapi ingat, kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Nah, itu secara garis besar begitu pengantarnya, Pak Ibu. Nah, kemudian di ayat 200 ini berkaitan dengan perintah setelah selesai haji itu hendaknya bukan membangga-banggakan nenek moyang mereka. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah orang-orang jahiliyah itu ketika mereka melaksanakan ibadah haji itu umumnya mereka itu membangga-banggakan nenek moyang mereka. Nyebut-nyebut nenek moyang mereka sebagai satu entitas keturunan yang hebat begitu. Maka Allah kritik seperti itu. Tidak sewajarnya orang berlaku sombong. Ini kan masih kelanjutannya di kemarin di mana mereka tidak mau berangkat untuk melaksanakan mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, itu di tempat yang umumnya disyariatkan. Mereka memilih eksklusif. Karena apa? Menganggap orang awam itu tidak level dengan kelompok mereka yang tinggi. Nah, inilah yang kemudian kita duga kuat atau di ayat ini dikritik oleh Allah, tidak sewajarnya orang berhaji kok masih ada kesombongan. Padahal seharusnya
inti dari ibadah haji, inti hikmah dari ibadah haji itu agar mereka semuanya itu yang berangkat itu menyadari siapa dirinya. Itulah mengapa kan ada pakaian ihram yang sama warna, dalam arti laki-lakinya itu tidak mengenakan embel-embel apapun kecuali 2 lapis pakaian yang menutup auratnya, tidak berjahit dan seterusnya. Ini spiritnya untuk mengingatkan kita tentang kesamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Sehingga kemudian kemuliaan itu bukanlah milik mereka yang karena nasab keturunan tertentu. Ya, jadi dalam perspektif Al-Qur'an, mulianya seseorang itu bukan karena siapa keturunan siapa, tapi karena takwanya. Ini yang kita lihat di surah nomor 49 pada ayat yang ke-13 ya. Surah 49 ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Iya, ini ayat yang menegaskan tentang kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena asal keturunan bangsa dari mana, orang tua siapa, nenek moyang siapa, tetapi karena ketakwaannya. Inilah yang menjadikan kenapa agama ini ketika disampaikan oleh para rasul umumnya mendapat sambutan dari orang-orang yang memang selama kehidupannya tertindas. Dan yang menolak itu umumnya orang-orang yang mendapatkan privilege keistimewaan dari sistem yang menyimpang ini. Ya, sistem di mana orang mengagungkan keturunan, mengagungkan nasab, yang padahal itu kan kita nggak bisa milih. Tidak sewajarnya orang itu kemudian mengagungkan sesuatu yang bukan hasil jerih payahnya. Wong seandainya itu hasil usaha saja nggak wajar kok disombongkan. Apalagi kita keturunan siapa itu kan bukan karena mau kita. Itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya surah nomor 28 pada ayat yang ke-68 ya. Surah 28 surah Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekusi. Iya, Tuhanmu menciptakan dan memilihkan siapa yang dikehendaki. Bagi kamu, wahai manusia, tidak punya pilihan. Sama sekali manusia nggak punya pilihan itu. Maka di sini mengandung 2 pelajaran penting. Yang pertama, kalau kebetulan misalnya kita merasa kok keturunan dari orang yang katakanlah secara sosial mungkin kurang mendapatkan semacam kehormatan, tidak perlu kecil hati. Ini satu. Sehingga kemudian juga kalau seandainya kita konon menurut norma sosialnya kita adalah keturunan orang terhormat, yuk jangan melecehkan orang lain. Karena toh kita menjadi keturunan siapa bukanlah pilihan kita. Karena toh orang lain itu menjadi keturunan siapa juga bukan pilihan orang itu. Maka kita tidak boleh merendahkan orang lain, juga tidak boleh merasa diri paling hebat. Nah, Allah mengkritik ya kebiasaan orang-orang jahiliyah yang disebut di ayat ini, yang mereka itu setelah melaksanakan aneka rangkaian ibadah manasik haji, itu kemudian yang mereka lakukan adalah menyebut-nyebut kebanggaan nenek moyang mereka. Dan itu kemudian Allah mengatakan, jangan gitulah. Yang harusnya kalian lakukan itu adalah menyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah.
bukan nenek moyangnya. Itulah yang harus kita agungkan. Maka disinilah kemudian sepanjang rangkaian ibadah haji, di antara yang paling dianjurkan bentuk zikirnya apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, ya tidak ada sekutu bagimu, kerajaan itu hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini salah satu makna garis besar dari talbiyah yang sangat dianjurkan bagi setiap orang yang menunaikan ibadah haji, ya khususnya, dan juga rangkaian ibadah umroh pada umumnya. Baik, nah sekarang mari kita lihat bagaimana secara khusus dalam konteks sehari-hari kita, apakah mengingat Allah yang intensif itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji? Tentu saja tidak. Mengingat Allah itu sedapat mungkin harus dalam setiap kesempatan, ya harus dalam setiap keadaan. Dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan apa? Di pagi dan petang hari. Mari kita lihat surah nomor 33 ayat 41. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Iya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dan kemudian tidak di sini sebanyak-banyaknya itu tidak kemudian diberikan berapa jumlah tertentu. Maka kalau ada orang berdasarkan pengalamannya kemudian mengingat Allah, misalnya di pagi hari dia membaca sekian kalimat tasbih atau membaca sekian kalimat zikir, ya boleh-boleh saja. Wong Allah tidak membatasi. Pokoknya sebanyak-banyak itu berarti lebih dari 3, gitu ya. Nah, dalam konteks mengingat sebanyak-banyak ini, yang kemudian tidak boleh tidak, alias harus kita lakukan itu apa? Mengingat Allah melalui syariat, jalan syariat yang telah Allah tetapkan, yaitu apa? Sholat. Maka tujuan Allah mensyariatkan ibadah sholat yang kita lakukan itu apa? Agar kita selalu mengingat Allah. Kita lihat surah nomor 20, surah Toha pada ayat yang ke-14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Perhatikan kata ini, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kerjakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi tujuan utama Allah perintahkan kita mengerjakan sholat adalah agar hati ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak usah kecil hati seandainya misalnya ya bacaan sholat kita belum terlalu fasih. Sholat kita, pikiran kita masih kemana-mana. Sepanjang kita menyadari kita harus sholat, mengingat Allah. Udah cukup itu. Allah tidak nuntut lebih dari yang bisa kita lakukan kok. Seringkali ada orang merasa gelisah karena merasa sholatnya misalnya tidak khusyuk. Nah, ketika ditanya khusyuk itu apa ya, malah bingung. Gitu. Khusyuk itu apa tau kamu kok pengen banget jadi sholatnya khusyuk. Oh, pokoknya kalau lagi sholat tuh lupa segalanya. Itu namanya pingsan, bukan khusyuk. Ya. Khusyuk itu apa? Kesadaran untuk selalu merasa mengingat dalam hatinya, melihat Allah. Maksudnya itu kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang meyakini bahwa ketika sholat itu dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itulah mengapa, karena ini bagian dari cara yang Allah telah tegaskan agar kita selalu mengingatnya, maka sholat itu oleh Allah diatur waktunya sedemikian rupa. Tujuannya apa? Agar dalam setiap kesadaran kita kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat penegasan Al-Quran yang kemudian memberikan agenda pembagian waktu-waktu sholat. Ya. Surah nomor 17 ayat yang ke-78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr,
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Iya, laksanakanlah sholat sejak tergelincir matahari, itulah maksudnya zuhur dan asar. Sampai gelapnya malam, itulah maghrib dan isya. Dan sholat fajar, itulah sholat subuh. Ya. Nah, kalau seseorang atau kita semua sebagai seorang muslim sudah melaksanakan ibadah sholat itu semampu dan sebaik kita yang bisa kita lakukan, insya Allah itu sudah cukup bagian dari cara untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting Bapak Ibu sekalian untuk selalu menasehati anak-anak kita ya, akan jangan sampai melupakan sholat. Dalam situasi sesibuk apapun, usahakan untuk kemudian anak-anak kita mengerjakan sholat. Kalau misalnya ada hal-hal yang katakanlah misalnya, mohon maaf mungkin muncul kemalasannya, ya tetap kita usahakan untuk mengingatkannya sekaligus jangan lupa mendoakannya. Salah satu doa yang Allah ajarkan dan ini kenapa direkam di Al-Quran ya, yaitu apa? Doa yang disebut di surah nomor 14, surah Ibrahim pada ayat yang ke-40, doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Iya, baik. Kemudian kita masih di ayat yang ke-200. Ayat ini kemudian lagi-lagi mengkritik yang tadi di awal pengantar sudah kita sebut ya. Orang yang hanya meminta kebaikan kehidupan dunia saja. Nah, gitu ya. Sehingga kemudian sejak zaman dulu itu memang sudah banyak orang yang menunaikan ibadah, wabil khusus ibadah haji yang memang motifnya duniawi. Kemudian ini dikritiknya dalam bentuk apa? Maka ternyata apa? Dia niatnya doanya itu pun. Maka berhati-hati dengan doa kita ya. Doa yang harus kita minta seyogianya bukan hanya doa yang berkaitan dengan kehidupan dunia saja. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini hanyalah salah satu tahapan sebentar yang akan kita lalui, akan kita tinggalkan. Maka sebanyak dan sebanyak dan sebesar apapun seseorang meraih kehidupan dunia, toh akhirnya ditinggal. Kan jadi rugi. Kita bekerja mati-matian, termasuk berdoa sungguh-sungguh untuk mendapat kesuksesan dunia, ternyata ditinggal. Kira-kira begitu ya. Mari kita lihat surah 16 ayat yang ke-96. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka. Apa yang di sisimu akan lenyap. Apa saja yang berkaitan di kehidupan dunia ini, di sisi kita ini, semuanya pada akhirnya akan lenyap. Yang di sisi Allah akan kekal. Pertanyaannya, yang di sisi Allah itu apa? Iman dan amal soleh kita. Nah, iman dan amal soleh ini bisa kita pupuk, kita perkuat dengan prestasi kehidupan dunia kita. Itu loh. Jadi kemudian artinya apa? Ya kita bukan berarti diajari untuk kemudian misalnya mengabaikan kehidupan dunia atau tidak peduli dengan dunia, enggak boleh juga. Kesempatan hidup di dunia sangat bermakna, sangat bernilai sebagai momen kita untuk mengumpulkan bekal gitu. Apa buktinya? Buktinya adalah Al-Quran menyebut sekian banyak ayat yang merekam ucapan orang-orang yang telah meninggal nanti di dunia, meninggal nanti di alam barzakh.
Mereka minta dikembalikan untuk dapat hidup sebentar saja di dunia. Tuh. Untuk apa? Agar bisa beriman. Untuk apa? Agar bisa beramal soleh. Bahasanya begitu. Untuk bisa mengikuti petunjuk agama atau ajaran Rasul. Itu adalah ucapan-ucapan orang yang telah meninggal. Ini berarti apa? Berarti kehidupan dunia sangat berharga. Lah kita ini masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Alhamdulillah. Harusnya kita manfaatkan supaya tidak termasuk orang yang kelak menyesal. Gitu. Maka kalau ada orang yang telah meninggal aja pingin supaya diberi kesempatan hidup lagi ke dunia, lah ini gara-gara masalah dikit ya. Kok orang masih hidup malah minta mati? Oh, itu kan banyak yang putus asa gitu. Bikin status lebih baik mati saja saya. Oh, ini kan ungkapan yang tidak pada tempatnya. Malah bikin status lagi, why me? Oh, misalnya gitu. Maksudnya apa gitu? Status kok why me gitu maksudnya itu. Ini tentu status bukan apa namanya itu status orang-orang yang nggak pernah ngaji itu, apalagi nggak pernah gabung kolam itu stay itu. Kalau yang rajin ikut, insya Allah tidak termasuk ya. Kalau toh mungkin ya sesekali ngeluh itu biasa, masih wajar, namanya hidup ada yang ngeluh-ngeluh dikit ya biasa itu, tapi tidak menjadi gaya hidup itulah. Kalau hidup ngeluh kan biasa, tapi gaya hidupnya tetap syukur. Nah, ya, gaya hidupnya tetap banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya Allah kok mengkritik begitu ya orang yang kemudian hanya ingin diberi kenikmatan dunia? Jawaban Allah apa? Dalam sekian ayat Al-Qur'an, memang dunia ini sungguh sangat menyenangkan karena memang ada sekian bentuk jenis kehidupan dunia ini yang memiliki daftar kesenangannya sendiri. Maka orang menduga kalau punya seperti itu akan senang. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat yang ke-14. Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir lil muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah tanah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Iya, itulah kesenangan hidup di dunia. Apa tadi? Yang pertama adalah pasangan suami atau istri laki itu perempuan. Yang kedua apa? Anak. Yang ketiga apa? Harta benda emas perak. Yang keempat apa? Kuda pilihan atau kendaraan. Yang kelima apa? Binatang ternak. Yang keenam sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Pertanyaannya, apa kita tidak boleh toh menikmati, menyenangi aneka macam kesenangan hidup di dunia ini? Jawabannya, ya boleh. Yang tidak boleh itu kalau melampaui batas. Untuk demi memenuhi kesenangan kok sampai kemudian melanggar norma. Misalnya dihiasi manusia senang dengan perempuan atau pasangan laki perempuan. Ya sudah, itu berarti apa? Kita sudah dianugerahi pasangan itu, maksudnya sudah punya suami, punya istri. Ya fokus di situ. Yang tidak boleh kalau kemudian sudah diberi pasangan yang sah, yang halal, bahkan nilainya ibadah, kalau kita berinteraksi dengan baik, lah kok malah kemudian melirik, bahkan ngambil ya rumput tetangga, itu yang nggak boleh. Mana tetangganya jauh lagi, gitu kan butuh biaya, maksudnya gitu. Kalau jauh itu butuh biaya, butuh ongkos, dan dosa lagi. Itu kan dosa. Wah, aneh. Manusia itu Masya Allah itu kan dosa besar ya. Sudah ada pakai biaya, dosa besar, dan hidup pasti nggak bahagia. Kok orang milih yang itu ya? Ini kan aneh ya. Dibandingkan dengan kalau dengan yang sah, dengan istri, dengan suami sendiri itu kan berpahala, nggak bayar. Ya kan bayar loh, namanya kalau toh setiap bulan ngasih nafkah itu kan bukan bayaran itu, yaitu kewajiban, berpahala juga. Dan membahagiakan. Kan gitu ya.
Jadi memang kadang kalau ini baru kenapa Al-Quran itu sering mengatakan ya orang kalau yang melanggar larangan Tuhan itu sebagai orang bodoh itu kayak gitu loh logikanya itu. Ya kan, bayangkan ya, untuk berbuat maksiat itu kan bayar. Sudah bayar dosa, sudah dosa itu bikin apa namanya nggak bahagia hidup. Pasti rasa bersalah itu yang mengejar-ngejar, takut ketahuan orang. Buktinya apa? Itu HP-nya diumpetin terus. Ya kan misalnya gitu punya HP yang untuk hal nggak bener-bener diumpetin terus. Nah ini berarti apa? Dan ini berarti adalah sesuatu yang harusnya kemudian disadari oleh manusia. Untuk apa? Untuk fokus hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dunia ini sebagai bagian dari ujian kita, ya, ujian kehidupan manusia. Maka boleh menyenangi kehidupan dia, boleh, tapi jangan berlebihan. Kita lihat surah 9, surah At-Taubah ayat 24. Surah 9, surah Taubah ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini Mbak Ratih ini kalau membaca kok agak sedih itu kenapa ya? Apa menghayati ayat atau belum ngopi atau gitu? Ini harus kayaknya tempatnya bisa libar ini Mbak Rima ini biar sambil ngopi gitu loh. Iya, ini kelihatannya kurang ngopi nih. Yang kelihatan gembira gitu, kasihan Mbak. Iya gitu. Tapi ya mungkin menghayatilah ini. Saya yakin karena khusyuk ini, kebiasaan khusyuk ini jadi membaca ayat itu sampai terbawa-bawa itu. Mudah-mudahan pahala yang lebih besar karena membacanya dengan khusyuk kira-kira begitu ya. Oke, sampai lupa saya sampai ayat mana tadi ya. Tadi 924, Pak. Oke, 924 ya, 924 ya. Nah, ini ayat mengatakan apa? Katakanlah ini daftar sekian banyak kesenangan. Jika bapak-bapakmu, jika orang keluargamu, jika harta bendamu, jika anakmu, sampai 9 itu. Sampai 9 disebutnya itu. Sampai 9 tentang apa? Lebih kamu cinta. Nah, perhatikan kata lebih kamu cintai, lebih kamu sukai. Berarti kalau kita menyukai dalam batas wajar, ya enggak apa-apa. Gitu. Bahkan kalau kita itu bisa ya menikmati hal-hal yang dianugerahkan oleh Allah dengan rasa syukur, itu kan luar biasa. Sehingga kemudian Allah itu mengatakan apa? Coba kita lihat surah 93 ayat 11 ya. Surah 93 ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Nah, itu terhadap nikmat Tuhanmu yang Allah telah berikan kepada kamu, sebut-sebut, kamu syukuri, kamu nikmati ya. Untuk apa? Untuk kemudian bagian dari cara kita bersyukur. Maka jangan sampai orang itu punya kesan bahwa Islam ini menjauhkan kita dari kesenangan dunia, terus akhirnya penampilannya nggak menarik belas begitu, terus kemudian semaunya itu. Maka hal seperti itu tidak benar. Itu juga salah satu penyimpangan dari ajaran agama kita. Agama ini mengajarkan, nah itulah yang menjadi kenapa tema kita itu doa holistik, doa sapu bersih, doa sapu jagat, yaitu apa? Di ayat yang ke-201 itu. Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi doa yang mencakup sekali ya, minta 3 hal. 1, kebaikan dunia, yang kedua, kebaikan akhirat, yang ketiga, dijauhkan dari siksa neraka. Nah, 3, minta doa itu yang disebut sebagai doa holistik yang sudah mencakup.
Itulah mengapa nanti sebelum kita lihat masing-masing poin ini ya, kalau kita sedang misalnya melaksanakan rangkaian ibadah haji ya atau ibadah umroh, itu doa yang dianjurkan untuk sebanyak-banyak kita bacain doa ini. Itu. Misalnya di saat kapanpun kita sedang tawaf ya, tawaf di Ka'bah ini ya, bukan tawaf di mall ya, tawaf di Ka'bah begitu, mutari kita nggak hafal doa-doanya, doa karena tuntunannya itu misalnya apa, putaran pertama membaca doa apa, putaran kedua itu kan kemudian doanya kan ya doa yang ringkas, doa masing-masing putaran itu. Sementara putarannya belum selesai, terus diisi apa dong? Baca doa sebanyak-banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian juga dalam keseharian kita, tidak hanya ketika sedang di Masjidil Haram atau sedang ibadah haji atau umrah, seharian kita. Ya doa enggak usah terlalu panjang-panjang, meskipun kalau panjang ya boleh, wong doa itu ibadah ya. Itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sekarang kita lihat apa isi kandungan dari doa yang holistik ini? Yang pertama, minta supaya diberikan kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu bentuknya seperti apa? Di Al-Quran tidak dijelaskan rinciannya, Bapak Ibu. Nah, tapi secara umum, kebaikan dunia ini berarti kehidupan di dunia yang kita jalani ini yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kebaikan dunia. Ya. Bentuknya nanti bisa, ekspresinya bisa macam-macam. Itulah mengapa Allah pesan, meskipun kita dianjurkan untuk mencari bervisi kebaikan akhirat, tapi pesan Allah Pak, jangan lupakan bagian kamu di dunia. Ya, itu yang disebut di surah nomor 28 ayat yang ke-77. Surah Al-Qasas 2877 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, carilah kebahagiaan hidup di akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Tapi ingat, jangan lupakan bagian kamu di dunia. Karena kita masih menjalani kehidupan dunia, kita syukuri kehidupan dunia ini dengan kita isi dengan berbuat kebaikan. Ya, untuk sebanyak mungkin sepanjang masih diberi kesempatan hidup, untuk apa? Mengumpulkan bekal bagi perjalanan kita nanti di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpamakan kita hidup di dunia ini seperti musafir yang mampir sejenak di bawah pohon untuk minum sebentar. Nanti suka nggak suka akan melanjutkan perjalanan kita. Maka dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Kampung yang sebenarnya kita adalah kampung akhirat. Maka Allah pesan, persiapkanlah dirimu untuk mengumpulkan bekal bagi hari esok. Hari esok itu apa? Kehidupan akhirat. Kita lihat surah nomor 59 ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, pertanyaan kemudian doa berkedua minta apa? Supaya kita diberikan kebaikan akhirat. Minta supaya kita diberikan kebaikan akhirat. Apa yang dimaksud dengan kebaikan akhirat? Tentu saja adalah menjalani kehidupan kelak nanti di akhirat dalam keadaan baik, yaitu tinggal di jannah atau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut kehidupan akhirat yang baik. Kenapa? Karena akhirat itu adalah kampung kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya.
Itu yang dilukiskan Al-Quran di surah nomor 29, surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Iya, akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau kemudian mereka, maksudnya mereka itu adalah manusia itu mengetahui, menyadari kehidupan yang sebenarnya itu akhirat. Maka sungguh rugi kalau orang mengabaikan kehidupan yang sempurna akhirat hanya gara-gara kemudian dengan apa yang Allah berikan di dunia ini. Atau juga sungguh rugi kalau orang itu hanya ngurusi yang diberikan, lupa yang memberi. Nah, yang memberi siapa? Allah. Rahmat Allah semuanya 100, itu kata Nabi. Dan yang satu bagian Allah berikan di dunia, diberikan kepada siapapun. Itu tidak memandang keyakinan, ya, semua diberi rahmat. Contohnya apa? Ya diberi hidup, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kemakmuran, diberi pengetahuan. Itu kan hal yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Mau beriman, nggak beriman, tetap diberi. Nah, yang 99 itu masih tersimpan dan hanya diberikan kelak di akhirat kepada orang-orang spesialnya, orang-orang khususnya. Orang spesialnya itu siapa? Orang yang beriman dan beramal sholih. Itu. Maka termasuk Bapak Ibu sekalian nanti, jamaah Al-Qalam ini insya Allah termasuk orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak akan mendapatkan apa? Kebaikan di akhirat. Mari kita lihat janji Allah ini ya, surah nomor 9 At-Taubah ayat yang ke-72. Allah berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya, itu 71 ya, 72 langsung. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, ini Bapak Ibu, di surga diberikan fasilitas tempat tinggal yang lengkap dengan segala kesempurnaannya, dan juga apa? Mendapat keridhaan Allah, karena ridha Allah adalah sesuatu yang agung. Wa ridwanum minallahi akbar. Itu yang dimaksud dengan apa? Kehidupan akhirat yang baik, yang kekal. Dan insya Allah sekali lagi kita semua semoga kemudian termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan seperti itu, ya. Sehingga kemudian Allah mengajari kita meraih kebahagiaan, kebaikan akhirat itu sedapat mungkin itu, kita juga diselamatkan dari siksa neraka. Itu doa holistik yang ketiga itu. Apa? Kita diselamatkan dari siksa neraka. Ungkapan doa ini menggambarkan ada kesan yang tersirat, Bapak Ibu, bahwa kelak di akhirat itu ada orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, yaitu masuk surganya, tetapi karena kesalahan dan dosa-dosanya, mereka harus kemudian transit terlebih dahulu, menjalani siksa yang dulu di neraka. Dan na'udzubillahi min dzalik, kita bermohon kepada Allah dari itu. Gitu ya. Sehingga kemudian meskipun ayat Al-Quran seringkali menggunakan ungkapan bahwa orang yang durhaka itu kelak mereka akan masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tapi kekekalan bagi manusia yang di dalam hukuman siksa neraka berbeda dengan orang yang di surga.
Dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mayoritas pandangan kaum muslim yang disebut dengan Sawadul A'zam. Sawadul A'zam itu mayoritas kaum muslim itu mempercayai pemahaman bahwa kelak orang yang di neraka itu pada akhirnya akan menjalani kehidupannya dalam tempo waktu yang tertentu, sehingga mereka akan dikeluarkan pada akhirnya selesai menjalani hukuman itu. Ya. Bukanlah kemudian akan selama-lamanya dalam arti tidak akan keluar lagi, bukan. Tapi ini berbeda dengan ahli surga. Orang yang kelak nanti akan tinggal di surga, maka tidak akan merasakan mereka keluar lagi di surga. Kekal selama-lamanya. Sebagai apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita mesti kemudian berusaha menghayati doa ini, karena sebetulnya sudah mencakup memohon kebaikan dunia, memohon kebaikan akhirat, dan kita dijauhkan dari siksa neraka. Oke, yang terakhir ayat kita, mari kita fokus ayat yang terakhir, ayat 202. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, mereka itu adalah yaitu orang-orang yang kemudian hanya minta dunia, ya Allah akan berikan dunia saja. Tapi kalau orang itu meminta dan berusaha untuk meraihnya, tidak hanya kebahagiaan dunia tapi juga akhirat, termasuk jika diselamatkan dari siksa neraka, maka Allah pun juga akan memberikan itu. Disebabkan apa? Hasil usaha mereka. Ini prinsip yang sering diulang Bapak Ibu di Al-Quran, selalu diulang-ulang seperti itu ya. Diulang apa? Bahwa orang itu kalau berusaha, dia akan meraih dari usaha-usahanya. Kalau usahanya baik, ya kemudian dia akan menerima kebaikan. Itu yang sudah seperti itu ya. Mari kita lihat ayat-ayatnya untuk memberi gambaran lebih lengkap ya tentang prinsip ini. Pertama kita lihat surah 6, surah Al-An'am ayat 132. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Iya, masing-masing orang kelak di akhirat akan memperoleh derajat sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Nah, ini sekaligus jawaban ya. Kalau ada orang yang misalnya bertanya begini, kita ini kan sebagai manusia, itu kan derajat kebaikan, amal manusia kan macam-macam. Yang keyakinannya beda pun terkadang mereka juga punya kebaikan. Oke, sekarang kita fokus. Kita yang beriman, sesama muslim pun amal juga macam-macam. Ada yang kemudian kebaikan-kebaikan amal sosialnya banyak. Gitu. Tapi ada yang minimalis banget. Ada yang ngeluarin zakat tuh hanya Ramadan tok, itu ada. Itu ya. Itu pun sudah diingetin itu. Itu misalnya gitu. Lah kok nanti di akhirat tempatnya sama? Ya tidak adil. Maka kita kembali ke ayat ini. Setiap orang kelak di akhirat akan memperoleh derajat balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Itu. Jadi yang amalnya baik, khususnya amal akhlak mulianya, sosialnya baik, tentu mereka akan mendapatkan kelas surga yang lebih tinggi dibandingkan orang yang biasa saja. Begitu. Ya, sama-sama orang yang kemudian beramal, tapi tingkat keikhlasan beramal juga berbeda, maka kelak juga akan mendapat balasan yang berbeda. Itu poin pertama. Kemudian kita lihat juga contoh ayat yang berikutnya juga menggambarkan bahwa setiap orang itu akan menerima dari hasil usahanya, ya, hasil perbuatannya. Itu prinsip yang berulang-ulang ya. Kita lihat di surah nomor 41 pada ayat yang ke-46. Allah berfirman apa? Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya ada atas dirinya sendiri.
Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Iya, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kemudian sebetulnya orang itu berbuat kebaikan, apakah itu balasan pahalanya ataupun bentuk balasan dari Allah, apapun kebaikan itu berarti untuk dirinya sendiri. Allah tidak mungkin salah alamat dalam memberikan balasan. Ya, sebaliknya orang yang jahat, berbuat buruk, maka yang akan menerima akibat kejahatannya juga orang itu sendiri, bukan orang lain. Ini yang kemudian saya kira dalam pepatah bahasa asing ya, itu ada pepatah yang saya kira cukup mewakili bahwa siapa yang beramal, yang berbuat baik, sebetulnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ini prinsip Al-Quran kan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ini kan sama dengan hukum semesta ya begitu itu. Karena apa? Tidak ada balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan itu sendiri. Ini Allah tegaskan di surah Ar-Rahman, surah nomor 55 pada ayat yang ke-60. Ya, surah 55 ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Iya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka ini sekaligus memberi panduan kita, Bapak Ibu, bagaimana sikap yang harus kita ambil. Misalnya, kalau ada orang yang bersikap buruk kepada kita, ya, apakah itu mungkin mendolimi kita, apakah mungkin, mohon maaf, mengomongin jelek tentang diri kita, gitu ya, atau mungkin merendahkan kita. Berdasarkan prinsip universal, prinsip kaidah yang disebut di ayat-ayat ini tadi, sebetulnya orang itu kalau suka membuka aib orang, dia sebenarnya sedang membuka aib dirinya sendiri. Atau orang itu kalau merendahkan orang, sebenarnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Kalau kita dalam posisi yang menjadi korban, menjadi objek, tidak perlu berlebihan dalam meresponnya. Toh Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Pasti hukum ini berjalan, yaitu apa? Orang akan hanya menerima amal perbuatan yang dia kerjakan. Nah, penutup ayat 202 itu dengan Allah berfirman apa? Dan perhitungan Allah sangat cepat. Itu mengindikasikan bahwa balasan Allah itu sangat cepat, dan meskipun menurut kita manusia jumlahnya mungkin nggak terhingga, sekarang aja udah 8 miliar. Sejak pertama diciptakan kan belum ada sensus itu. Ya, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Sejak zaman Nabi Adam puluhan ribu tahun yang lalu sampai hari kiamat. Mungkin orang menduga, wah betapa lamanya Allah menghitung amal manusia. Enggak, perhitungan Allah itu sangat cepat. Karena apa? Kekuasaan Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui lagi maha teliti atas hamba-hambanya, itu yang menjadikan kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perhitungan Allah itu sangat cepat. Inilah sekira Bapak Ibu sekelumit dari penjelasan 3 ayat ya, yang sekali lagi seharusnya dan semoga kita senantiasa dapat menghayati terutama bagian rangkaian dari doa-doa yang Allah ajarkan ini untuk kemudian menjadi semacam apa yang dikatakan Nabi sebagai apa? Sebagai silahul mukmin, senjata kita. Kalau kita tidak bisa mengandalkan makhluk, mungkin karena nggak punya jaringan, mungkin karena nggak punya orang yang bisa kita andalkan membantu, jangan lupa kita punya yang maha kuasa, andalkanlah yang maha kuasa dengan doa-doa kita. Dan janji Allah apa? Berdoalah, pasti kukabulkan. Mari kita lihat surah nomor 40 ayat yang ke-60. Surah 40, surah Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Iya, Tuhanmu memaklumkan, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya kukabulkan. Perhatikan Bu, janji Allah, niscaya, pasti kukabulkan.
Allah tidak mengatakan berdoalah kepadaku, insya Allah kukabulkan. Enggak itu, tapi pasti kukabulkan. Maka enggak usah ragu ya, kita harus menguatkan keyakinan kita dengan sungguh-sungguh. Insya Allah setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan. Cuma bagaimana cara Allah mengabulkan, kapan Allah akan mengabulkan, itu menjadi domain prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tetap berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, begitu Mbak Rima untuk 3 ayat kita ini, dan nanti insya Allah kita lanjutkan di ayat berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Rima akan memandu kita untuk sesi berikutnya. Monggo. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan melalui chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, ini udah ada yang japri nih. Pak Ali, ini ada yang bilang, kan kalau kita menyimpan uang di bank konvensional ada bunganya, dan ada menurut sebagian besar orang kan bunganya itu tidak halal lah ya, bunga riba. Jadi bagaimana tentang bunga itu yang biasanya kan dia teman saya ini suka buat sedekah. Apakah boleh sedekah untuk siapa saja dari uang hasil bunga bank tersebut? Karena kemarin katanya ada yang ceramah nih Pak, sedekahnya itu nggak boleh sembarangan, hanya boleh dipakai sedekah untuk membuat WC, septic tank. Karena uang riba itu bukan uang yang bersih. Jadi misalnya kita uang hasil bunga bank itu buat sedekah nolong orang beli obat, itu nggak boleh katanya. Oke, hanya buat WC. Baik, ya, terima kasih. Tentu saja itu cara berpikir yang bisa kita mengerti, yang bisa kita pahami, kalau memang meyakini betul bunga bank sebagai riba. Kan gitu kan? Bisa kita mengerti, ya kita pahamilah logika itu. Tapi kalau kemudian misalnya kita menilai, kita meyakini bunga bank itu bukan riba loh. Ini kan dalam konteks kita bermuamalah karena kita menyimpan uang itu terus kemudian diberdayakan aksesnya oleh banknya ada keuntungan, dan keuntungan itu kita sebagai pemilik uang mendapat bagian, ya itu aja anggapannya. Anggapnya seperti itu aja, biar kita tidak kemudian merasa kebingungan untuk membelanjakannya. Kalau kami sih nggak ada masalah ya dengan kebingungan itu, nggak perlu harus kemudian nyari WC, kira-kira gitu. Ini WC-nya dibantu, tempat wudhunya nanti malah nggak dibantu, gimana gitu kan? Biasanya WC tempat wudhu itu kan di pesantren kan satu ruangan, satu gedung itu. Oh ini maaf ya, ini karena uang dari bunga bank itu tolong untuk WC aja, jangan untuk tempat wudhu. Nah semua tempat wudhu jelek, gitu kan? Kemana itu kan? Sudah gitu. Prinsipnya gini, ini uang dari Allah ya kembali kepada Allah. Ya kira-kira gitu. Untuk ini kan persoalan mukhtalah diperselisihkan. Yang jelas tidak boleh itu kalau hasil perbuatan yang jelas diharamkan. Misalnya duit ngerampok, ya toh. Misalnya duit hasil judi, misalnya uang dari hasil korupsi, itu kan jelas keharamannya, nggak ada beda pendapat itu. Tapi kalau ini uang dari misalnya karena menaruh, katakanlah kita berinvestasi atau menabung di bank, ya dan seterusnya gitu ya, sehingga kemudian mau kita belanjakan sebagian dari hasil dalam tanda petik bagi hasil atau bunga bank itu, ya monggo saja lah. Tapi kalau kemudian mau mengikuti pendapat yang itu, ya monggo, uang ini pilihan. Oh ya saya setuju, pokoknya kalau bunga bank ini nanti saya akan cari WC-WC yang rusak misalnya gitu ya, atau jalan-jalan yang itu jelek-jelek, nah, ini aja untuk, wah bagus itu, mantap sekali itu. Tapi kalau kemudian kita sedekah ke fakir miskin juga, enggak usah merasa bersalah. Pakai dalilnya apa? Harta milik Allah, kembalikan kepada Allah, termasuk kalau menurut kita, wah ini agak ragu, ini udah kembalikan ke Allah saja. Insya Allah itu baik-baik saja. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terus ada lagi nih Pak Japrian. Apa iya kita tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Karena kemarin ini kebetulan ada yang mengkoreksi saat dia menggunakan bukan bahasa Arab pada saat berdoa. Oke. Berdoa tidak boleh pakai bahasa Indonesia dalam sholat. Nah, kalau kita sholat zuhur, ya sholat asar, di dalam bacaan sholat itu tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Itu kan doa. Nggak boleh. Kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat, ya doa pakai bahasa apa saja ya boleh toh bro. Masa sih bahasa apa saja itu ya bahasa dari Allah kok.
Itu nggak hanya bahasa Arab gitu ya. Sekarang saya tanya, para nabi selain Nabi Muhammad itu kira-kira dulu doanya pakai bahasa apa? Kan gitu. Al-Qur'an menjawab, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali mereka berbicara, menyampaikan firman Tuhan itu dengan bahasa kaumnya. Maka kalau Nabi Isa itu kaumnya Bani Israel, ya dia pakai bahasa Ibrani. Nggak mungkin Nabi Isa pakai bahasa Arab doanya. Itu loh, nggak mungkin. Karena apa? Beliau bukan orang Arab. Padahal Nabi Allah loh, utusan Allah loh. Demikian juga Nabi Musa ketika berdoa pasti nggak pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena beliau bukan orang Arab. Apalagi kemudian Nabi Adam yang sama hidup belum ada bahasa. Bahwa kemudian Nabi Adam itu doanya Rabbana zolamna anfusana itu karena diceritakan oleh Al-Quran. Kan begitu. Kan sama dengan ketika Al-Quran menceritakan, ini kisah Nabi Sulaiman ya. Qalat namlatun ya ayyuhan namlut khulu masakinakum. Ratu semut itu berkata kepada anak buahnya, wahai anak buahku semuanya, segera kalian masuk ke dalam lubang. Sebentar lagi Sulaiman dan pasukannya datang lewat sini. Kamu nanti keinjak mati. Mereka nggak terasa. Itu pidatonya Ratu Semut ketika Nabi Sulaiman mau lewat. Sekarang pertanyaan saya, itu semutnya itu pakai bahasa apa yang ngomongnya? Mosok pakai bahasa Arab, berarti ada semut Arab dong. Gitu. Ya di Al-Quran pakai bahasa Arab itu karena Al-Qurannya yang berbahasa Arab. Ya maka diberitakannya dengan bahasa Arab. Sama dengan kalau saya memberitakan misalnya, mohon maaf, kami punya santri misalnya orang Jawa, menurut saya ceritakan, oh santri saya dari Jawa ini pernah ngomong gini-gini. Kan aslinya nggak ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Karena dia orang Jawa pakai bahasa Jawa. Tapi saya ceritakan pakai bahasa Indonesia karena saya yang bicara bahasa Indonesia. Demikian juga Nabi Muhammad mengkisahkan pakai bahasa Arab karena firman Allah yang digunakan untuk berfirman di Al-Quran pakai bahasa Arab. Tapi aslinya pastilah tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi intinya kesimpulannya apa? Boleh ya. Kami tidak tahu ada pendapat yang melarang pakai dua bahasa selain bahasa Arab, itu nggak ada itu. Nggak ada ayat dan hadis yang mengharuskan kalau doa di luar sholat ya. Di luar sholat itu enggak boleh pakai bahasa selain Arab, enggak boleh, enggak ada itu. Semua pakai bahasa apa aja boleh saja ya. Oke. Pak Ali tadi suratnya ayat berapa? Surat apa dan ayat berapa ya? Yang mana? dalam bahasa kalian. Oh, surah nomor 14 ayatnya yang keempat. Berarti udah ngabur ya? 14 Kabur ya. Oh, surah 14 ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya, Mbak, baca Mbak. Hidupin dulu itu mic-nya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Awal ayat, ya kan? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali mereka menggunakan bahasa kaumnya. Termasuk ketika mengajari doa kaumnya, ya pakai bahasa kaumnya. Itu loh. Maka kalau kita mudahkan ya, berarti apa? Kami tidak mengutus seorang pun untuk berdakwah, kalau ustadz, muallim mengajar begitu ya, kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Maka misalnya kalau kita apa ya di daerah ya mereka khutbah Jumat, doa ya menggunakan bahasa daerah. Yang Sunda ya pakai Sunda, yang Melayu Melayu, yang Jawa Jawa, kira-kira begitu ya. Yang apa namanya Jepang, kalau kita pernah Jumatan di Jepang ya mereka doa pakai bahasa Jepang. Meskipun rukun khutbahnya itu tetap bahasa Arab ya, tapi di luar itu mereka doa pakai bahasa masing-masing kaumnya. Dan itu perbedaan bahasa itu juga sekali lagi adalah dari Allah. Jangan lupa. Perbedaan bahasa yang dimiliki pada akhir manusia itu adalah takdirnya Allah, tanda kekuasaan Allah. Gitu loh. Kita lihat surah 30 ayat 22. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Iya, jadi kalau orang berdoa hanya dibolehkan pakai bahasa Arab, mohon maaf, ini namanya mendegradasi Allah ya. Allah dikiranya tahu hanya bahasa Arab saja. Enggak lah, ya Allah Maha Kuasa sekolah. Masuk kalah sama manusia, manusia aja ada yang bisa sekian banyak bahasa. Oh, abang polyglot itu kan ada yang 10 bahasa, ya ada yang 20 bahkan 5 bahasa bisa. Itu manusia. Masuk Tuhan kemudian ya kita yakin, seyakin-yakinnya Allah itu Maha tahu dengan bahasa. Bahkan doa dengan bahasa hati aja Allah tahu. Dengan bahasa hati kita nggak ngomong nih, nggak ngomong milih bahasa apa. Cuma kemudian misalnya kalau bangun malam terus kemudian kita merenung terus dalam hati itu minta sesuatu, bahkan mungkin karena sedang punya masalah terus berat itu hanya keluar air mata ya misek-misek. Allah tahu itu minta apa. Gitu. Allah tahu bahwa hambanya itu sedang minta apa sih? Allah tahu misalnya ada seorang istri bilang, "Ya Allah, suamiku ya Allah." Allah tahu suaminya mau diapain. Mau dimuliakan atau dipites, Allah tahu kira-kira gitu ya. Jadi artinya apa? Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Pak Ustadz, Allah berfirman seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Demikian juga kita diperintah untuk tasbih pada pagi, siang, malam, dan seterusnya. Bagaimana etika kita dalam bertasbih? Bolehkah bila sedang nonton TV, atau dengar pidato di sebuah pertemuan, atau sedang duduk-duduk menikmati istirahat, menikmati keindahan alam, dan seterusnya? Baik, terima kasih Pak Ismail. Ini pertanyaan bagus sekali. Kita lihat ayatnya Mbak Rate. Surahnya nomor 3. Ayat yang ke-191. Surah nomor 3 ayat 191 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Iya, poin kita di awal ayat ya Pak ya, di mana Allah berfirman, yaitu orang disebut ulul albab, cerdas. Siapa mereka? Orang yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Apakah berdiri, duduk, atau berbaring, itu menggambarkan ungkapan setiap keadaan. Apa saja itu. Nah, bentuk kita mengingat Allah itu apa? Bahkan seandainya kita sedang di dalam hammam, kamar mandi, atau tempat, kita mengingat Allah dalam arti dalam hati untuk mengikuti etika yang diajarkan agama. Kita sedang makan, mengingat Allah itu makannya kita ikuti etika agamanya, tangan kanan pelan-pelan, ya kira-kira. Terus kemudian kalau kita makan bersama, jangan mengambil yang jauh dari kita sampai jolor banget misalnya itu. Nah, itu berarti kita mengingat Allah. Demikian juga kalau kita sedang ngopi-ngopi, itu berarti kita mengingat Allah dalam bentuk apa? Ya kita kalau bersama teman ngobrol-ngobrol, kita bicaralah yang baik-baik, itu berarti kita sedang bertemu, sedang ngopi-ngopi dengan mengingat Allah. Jadi tidak harus kemudian ketika ngobrol terus kemudian itu kapan datang subhanallah, nggak harus begitu ya, tidak harus kemudian setiap ucapan langsung kita ikut tasbih, tidak. Tapi yang penting di seseorang itu dinilai mengingat Allah, hatinya bertasbih kepada Allah, kalau apa ucapan dan perbuatannya ada dalam koridor yang diridhoi oleh Allah. Itu aja poinnya. Sehingga itu yang dimasuk kategorikan mengingat Allah. Ya justru tidak baik ya kalau lesanya mengucap tasbih, berzikir, bahkan tangannya memegang tasbih, tapi kok perbuatannya jelek. Misalnya gitu ya, perbuatannya kalau seorang pemimpin keputusannya kok nggak baik. Nah itu berarti tidak mengingat Allah. Mengingat Allah yang substantif adalah orang yang menjalani kehidupannya selalu ada dalam koridor ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ada kalanya kita bimbing hati ini dengan bertasbih sambil nonton televisi, kita bertasbih, ya bagus, monggo saja. Gitu ya. Asal menonton acara yang baik-baik ya, kira-kira gitu. Ini kalau nonton YouTube tapi yang isinya nggak baik-baik, meskipun tasbih ya tetap nggak boleh.
Gayanya tasbih, tapi yang ditonton tayangan yang kurang baik, itu tetap nggak boleh, gitu ya. Nah, itu sama dengan orang yang kalau memakan yang haram, misalnya daging babi, tapi pakai Bismillah, pakai tasbih, itu tetap dosa, gitu loh. Jangan, wah aku pakai tasbih, makan yang haram tuh jadi halal, enggak, tetap dilarang. Oke. Makasih Pak Ismail. Pak Ali, saya tuh lihat beberapa kali ya bertemu dengan orang yang kalau perbuatan apa itu harus mencari dalilnya. Misalnya nih yang baru saya temukan adalah ada dalil bahwa kalau kita lagi ngobrol sama orang tuh nggak boleh pegang HP. Terus dia ngasih tahu tuh ada ayat atau hadisnya. Saya cuma mikir aja, bukannya itu kayak semacam sopan santun ya? Apakah dalam setiap hal itu emang harus mencari dalilnya ya? Apa nggak cukup hanya dengan nilai-nilai saja? Oke, begini. Sebetulnya tidak salah, Mbak. Tetapi jangan lupa, ingat ya, yang namanya dalil itu ada dua. Dalil itu kan dasar untuk kita beraktivitas. Itu dua. Yang pertama dalil nakli. Nakli itu yang tertulis ajaran Al-Quran dan Hadis. Yang kedua dalil akli, akal. Akal itu nanti bentuknya norma-norma kepantasan, kira-kira begitu. Nah, memang dua-duanya sedapat mungkin kita dalam hidup harus ada seperti itu. Maka seandainya kita nggak paham atau belum tahu dalil naklinya, ya kemudian pakai dalil akal sehat kita. Dan itu banyak hal kan, termasuk dalil akli itu apa? Hati nurani, Mbak. Maka Rasulullah itu sudah memandu kita, mengatakan apa? Kalau kamu belum tahu ini yang kamu lakukan itu sebetulnya ibadah atau dosa sih, baik atau buruk sih, tanya nuranimu, istafti qalbak. Kalau nuranimu itu baik, ngomong kamu hati nuranimu tenang menjalaninya, itu insya Allah itu kebaikan. Tapi sebaliknya kalau hati nuranimu itu kok gelisah, kamu takut kalau orang tahu, itu meskipun nggak tahu dalil hadis ayatnya itu nggak boleh, jangan dilakukan. Contoh misalnya kita sebagai suami ya keluar rumah nggak izin istri, terus kemudian pas istri nelpon kita matiin, nggak usah tanya dalil lah, itu jelas nggak baik kan gitu. Kenapa? Bikin istri gelisah gitu kan. Nah contoh begitu ya, sehingga kemudian pernyataan bahwa hari ke-8 harus dalil betul, tapi ingat tidak hanya dalil itu tidak hanya teks ayat dan hadis, tapi juga akal sehat, hati nurani yang itu dalam bentuk etika, tata krama, norma sosial, sopan santun, kira-kira begitu. Ya ada benernya nggak usah pakai hadis pun, masalahnya mohon maaf nih, kalau kita diajak ngobrol teman atau ada orang bicara sama kita, ya sebaiknya direspon dengan baik. Jangan dikacangin kalau anak milenial. Kalau saya kan kolonial, jangan dikacangin. Nah itu kira-kira begitu ya. Itu pun sudah cukup. Ya. Karena apa? Ya meskipun yakin bahwa agama ini mengatur banyak urusan, tapi tidak mungkin semuanya dirinci. Ya, tidak mungkin semua dirinci. Sampai kemudian hal-hal yang rinci, misalnya milih warna HP itu apa dalilnya ya? Ada nggak warna HP nanti pilih dalilnya apa? Ya tidak ada. Ya sudah, sesuai dengan kemaslahatan saja. Kan kira-kira begitu. Oke. Pak Ali, tapi tadi kan menyebut soal hati nurani ya. Kalau sesuatu kayak nggak cocok dengan hati nurani kita, itu artinya tidak baik. Tapi kan bukannya kalau orang yang seringkali melakukan hal yang barangkali bertentangan dengan nuraninya, nanti lama-lama dia nuraninya tertutup nggak sih? Jadi dia udah kayak nggak punya radar lagi, mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Nah, itu ada di Mbak Ate, surah nomor yang ke-83 ayat 14. Nah ini ada dalilnya ini. Nah pernyataan itu ada dalilnya nih. Ya, surah 83 ayat 14. Allah berfirman, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Iya, sebenarnya perbuatan dosa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati nuraninya. Nah, yang Nabi sampaikan tadi itu kan Nabi menunjuk pada hati nurani seorang Muslim yang masih jernih, yang idealnya karena dia Muslim, yang bisa menjauhi dosa besar, ya, terus kemudian berusaha berbuat baik itu, maka hati nuraninya jernih. Tapi kalau ada orang yang kemudian saking seringnya berbuat salah sehingga tertutup nuraninya, ya nggak perlu disuruh nanya hati nurani, tapi ya perintahnya apa? Tobat kamu, istighfar kamu, mohon ampun. Yang disuruh minta untuk tanyalah hati nurani, ini tentu seseorang yang memang sudah mencoba berikhtiar di jalan yang baik,
terus kemudian dia mengalami suatu keadaan, baru bertemu dengan situasi, ini gimana ya, kok saya kayak ragu, gimana ya ambil atau tidak. Nah, disitulah Nabi katakan, tanya orang ini. Kamu mantap, bismillah. Kalau kamu merasa nyaman, tentram, bismillah. Tapi kalau kamu merasa ragu, bahkan kamu akhirnya merasa nggak sukain kalau orang lihat, meskipun mungkin menurut aturannya itu boleh, tinggalkan. Nah, kira-kira begitu. Oke. Ya, berikutnya sekaligus pertanyaan terakhir dari Ninoy, Pak. Mau tanya, Assalamualaikum Pak Ali, mau tanya tentang tahnik. Apakah wajib dilakukan dengan orang tertentu dan apa manfaatnya? Ya, sepakat ulama Mas Ninoy bahwa tahnik itu hukumnya sunnah. Sama dengan akikah, ya, itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Apakah dengan orang tertentu? Karena dulu yang melakukan Rasulullah, maka diyakini yang sekarang yang melakukannya adalah orang yang kita nilai ya sesepuh, yang sholih, yang baik itu ya. Sebagai doa sebetulnya, itu sebagai doa. Jadi ini adalah dalam fikih hukumnya sunnah, ya, bukan wajib, bukan keharusan. Kalau tidak dilakukan maka tidak berdosa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian Mbak Rima. Kita akan berdoa bersama sebelum nanti ditutup Mbak Rima. Mari Bapak Ibu kita hadirkan niat baik kita semuanya dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan mungkin ada saudara kita atau kita, keluarga kita yang kurang sehat, sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan hidup, semoga Allah beri kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Ada hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 12 Oktober 2022 masih secara online jam 16.00 waktu Indonesia Barat untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi Rati, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Ali. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Nadia, Mbak Rati.